Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai pajak penghasilan pasal 24 dan 25. Karena kan sebelumnya teman-teman juga udah belajar kan mengenai PPh pasal 21, 22, 23. Jadi di pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai PPh pasal 24 dan 25. Namun pertama-tama kita akan bahas terlebih dahulu terkait PPh pasal 24. Ya, jadi PPh pasal 24 merupakan pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atas pendapatan atau penghasilan yang ia dapatkan dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Nah, untuk pengkreditannya sendiri itu dilakukan dalam tahun digabungnya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Jadi penghasilan ini dibuat dalam setahun terlebih dahulu, lalu digabungkan antara pendapatan dari luar negeri dan dari dalam negeri, baru bisa dilakukan pengkreditan. Untuk syarat penggabungannya sendiri ada 4. Yang pertama, laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Yang ketiga, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Nah, jadi ketiga syarat ini merupakan dokumen yang harus dibawa oleh wajib pajak. Dan keempat, penyampaian permohonan kredit wajib pajak luar negeri dilakukan bersamaan dengan penyampaian surat pemberitahuan pajak tahunan penghasilan pajak. Ya, lalu kapan sih waktu atau saat penggabungan ini dapat dilakukan? Yang pertama, untuk penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Yang kedua, untuk penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Yang ketiga, untuk penghasilan berupa dividen dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen. Yang keempat, kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Jadi, yang dihitung benar-benar pure pendapatan atau penghasilan dari luar negeri tersebut, dan kerugian tidak boleh dimasukkan dalam penghasilan kena pajak, karena itu kan akan mengurangi pendapatan atau penghasilan yang dia dapatkan. Yang kelima, apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang harus ditambah dengan jumlah tersebut. Yang keenam, apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Maksudnya perhitungannya itu dilakukan secara terpisah, karena untuk kebijakannya juga kan pasti berbeda-beda setiap negara. Selanjutnya, jumlah kredit pajak luar negeri diperbolehkan. Nah, untuk kredit pajak luar negeri sendiri, jumlahnya itu dilihat dari nilai terendah. Nah, gimana caranya untuk mendapatkan atau mengetahui nilai terendah? Nah, itu dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, PPh yang terutang atas penghasilan kena pajak. Yang kedua, pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Yang ketiga, maksimal kredit pajak pasal 24, yaitu dengan cara penghasilan luar negeri dibagi PKP, penghasilan kena pajak, dikali dengan PPh terutang. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada contoh perhitungan untuk PPh pasal 24 bagi badan usaha. Untuk contoh kasusnya, PTA di Jakarta tahun pajak 2010 memperoleh penghasilan neto sebagai berikut. Pertama, untuk dalam negeri penghasilan yang mereka dapatkan yaitu 1 miliar, dan untuk penghasilan luar negeri yang didapatkan yaitu sebesar 1 miliar dengan tarif pajak sebesar 40%. Nah, tarif pajak ini tergantung pada negara di mana wajib pajak ini memperoleh penghasilan. Jadi tarif pajaknya bisa berbeda-beda. Nah, untuk mendapatkan penghasilan kena pajak itu dengan menjumlahkan antara penghasilan dalam negeri dan penghasilan luar negeri. Maka kita dapatkan yaitu sebesar 2 miliar. Nah, lalu berapa PPh pasal 24 yang diperbolehkan? Yang pertama, kita menghitung dulu PPh yang terutang tahun pajak 2010 dengan cara tarif pajak untuk badan usaha yaitu sebesar 25%, kita kalikan dengan penghasilan kena pajaknya yaitu 2 miliar. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu 500 juta. Lalu untuk yang kedua yaitu dengan cara pajak penghasilan luar negeri yaitu sebesar 40% ini kita kalikan dengan penghasilan luar negeri yaitu sebesar 1 miliar. Maka setelah kita kali hasilnya ternyata 400 juta rupiah.
Nah, lalu yang ketiga, untuk menghitung batas minimalnya, maksudnya batas maksimalnya, yaitu dengan penghasilan luar negeri, kita bagi dengan PKP, penghasilan kena pajak, lalu kita kali dengan PPh yang terutang tahun pajak 2010, yaitu sebesar 500 juta. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu 250 juta. Nah, kita kan sudah mendapatkan nih hasilnya. Ada yang 500 juta, 400 juta, 250 juta. Nah, dari hasil perhitungan yang sudah kita lakukan ini, maka kita bisa ketahui bahwa kredit pajak pasal 24 yang diperbolehkan yaitu 250 juta. Kenapa 250 juta? Karena memang nilai terendah dari ketiga perhitungan ini yaitu sebesar 250 juta. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai PPh pasal 25. Ya, kita akan membahas PPh pasal 25 dengan dasar pembahasan bahwa setiap wajib pajak yang sudah mempunyai NPWP diwajibkan melunasi pajak penghasilan dengan cara mengangsur setiap bulan selama tahun pajak berjalan dan merupakan pajak yang dibayar di muka. Adapun ketentuan pajak penghasilan pasal 25 bagi wajib pajak lama yang pernah menyampaikan SPT tahunan, yang pertama untuk wajib pajak badan, yaitu dengan menghitung PPh yang terutang dikurangi bukti kredit pajak dibagi 12 bulan. Nah, bukti kredit pajak untuk wajib pajak sendiri terdiri dari PPh pasal 22, 23, dan 24. Lalu, untuk wajib pajak perseorangan yaitu dengan cara PPh yang terutang dikurangi dengan bukti kredit pajak, lalu hasilnya ini kita bagikan dengan 12 untuk mendapatkan berapa angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya. Nah, untuk bukti kredit pajak sendiri terdiri, kalau wajib pajak badan cuma PPh pasal 22, 23, dan 24, maka untuk wajib pajak perseorangan ini ada PPh pasal 21 juga. Jadi ada 4 buktinya nanti, PPh pasal 21, 22, 23, dan 24. Langsung saja, di sini bisa teman-teman lihat ada contoh kasus untuk wajib pajak perorangan dengan peredaran usahanya di atas 4,8 miliar. Ya, di sini bisa teman-teman lihat, diketahui bahwa penghasilan bruto untuk tahun 2014 yaitu sebesar 25 miliar rupiah. Lalu, beban operasi usaha yaitu sebesar 20 miliar rupiah. Nah, ini penghasilan brutonya kita kurangkan dengan beban operasi usaha, maka kita dapatkan untuk laba usahanya yaitu sebesar 5 miliar. Lalu ternyata diketahui bahwa wajib pajak ini juga memiliki penghasilan di luar usaha sebesar 2 miliar. Maka untuk laba usahanya kita tambahkan dengan penghasilan di luar usaha, maka kita dapatkan untuk laba bersih usahanya yaitu sebesar 7 miliar rupiah. Setelah itu, kita menghitung PTKP atau penghasilan tidak kena pajaknya. Pada contoh kasus, wajib pajak ini diketahui sudah kawin dan memiliki 3 tanggungan. Maka untuk perhitungan PTKP-nya sendiri, yang pertama kita menghitung untuk wajib pajak sendiri, yaitu sebesar 54 juta, lalu tambahan kawin sebesar 4,5 juta, dan juga tambahan 3 tanggungan yaitu sebesar 13.500. 13.500 ini kita didapatkan dari jumlah tanggungan dikali 4,5 juta. Maka totalnya 13.500, dan setelah itu kita totalkan semuanya dan hasilnya untuk PTKP-nya yaitu sebesar 72 juta. Nah, hasil dari PTKP-nya sendiri ini kita kurangkan dengan laba bersih usaha, yaitu 7 miliar kita kurangkan dengan 72 juta, maka hasilnya yaitu 6.928 juta rupiah. Setelah itu, maka kan kita ketahui bahwa 6,9 miliar ini merupakan PKP atau penghasilan kena pajaknya. Setelah itu kita menghitung pajak yang terutang untuk tahun pajak 2014 itu berapa. Nah, pada saat ini kita menggunakan tarif pajak progresif yang kita kalikan dengan PKP-nya. Nah, di sini 5% kita kalikan 50 juta rupiah, hasilnya 2,5 juta. Lalu 15% kita kalikan dengan 200 juta rupiah, maka hasilnya 30 juta 500 ribu. 25% dikalikan 250 juta, maka hasilnya 62 juta 500 ribu.
Dan 30% kita kalikan dengan 6 miliar 428 juta, hasilnya yaitu 1,928400 miliar. Maka untuk PPh yang terutang kita jumlahkan dan hasilnya yaitu 2 miliar 23.900.000 rupiah. Setelah itu, diasumsikan bahwa wajib pajak ini juga memiliki bukti kredit pajak dari keempat PPh, yaitu PPh pasal 21, 22, 23, dan 24, dengan jumlah kredit pajaknya yaitu 1.280.314.200 rupiah. Nah, lalu dari PPh yang terutang kita kurangkan dengan jumlah kredit pajak, maka hasil PPh yang masih terutang yaitu 700.443.585.800 rupiah. Nah, lalu juga diketahui bahwa ada PPh pasal 25 yang dibayar di tahun 2014 sebesar 500 juta rupiah. Nah, maka PPh yang masih terutang ini kita kurangkan dengan PPh yang sudah dibayar yang sebesar 500 itu, kita kurangkan maka hasilnya PPh yang masih harus dilunasi untuk tahun pajak 2014 yaitu sebesar 243.585.800 rupiah. Nah, lalu di sini juga bisa teman-teman lihat untuk menghitung PPh pasal 25 angsuran pajak setiap bulan untuk tahun pajak 2014, yaitu caranya seperti tadi. PPh yang terutang kita kurangkan dengan jumlah kredit pajak. Nah, ini kan untuk hasilnya yaitu 743.585.800 rupiah. Nah, ini kan dalam jumlah setahun, maka kita bagi untuk akhirnya supaya kita bisa tahu setiap bulan ini berapa yang harus diangsur. Maka totalnya tadi kita bagi dengan 12, maka hasilnya ada 61.965.483 rupiah. Nah, nominal ini merupakan nominal yang harus dibayarkan oleh wajib pajak setiap bulannya. Nah, lalu ini juga ada contoh bagi wajib pajak perorangan yang penghasilannya tidak melebihi 4,8 miliar dengan norma perkiraan penghasilan neto. Misalnya, Tuan Rashid sudah kawin dan memiliki 3 tanggungan, memiliki penjualan brutonya yaitu sebesar 4,8 miliar. Dasar perhitungan penghasilan netonya menggunakan perkiraan penghasilan neto sebesar 20%. Maka, penghasilan kena pajak dihitung sebagai berikut. Dasar perhitungannya kita kalikan dengan penjualan brutonya, yaitu 20% kita kalikan dengan 4,8 miliar, maka di sini kita dapatkan hasilnya 960 juta rupiah. Setelah itu, kita menghitung untuk PTKP-nya, untuk kurang lebih sama seperti pada contoh sebelumnya. Nah, karena tanggungannya juga sama, K3, maka kita dapatkan bahwa PTKP-nya yaitu sebesar 72 juta. Nah, hasil yang tadi 960 juta kita kurangkan dengan 72 juta, maka di sini kita ketahui bahwa penghasilan kena pajaknya yaitu sebesar 888 juta rupiah. Setelah kita mendapatkan penghasilan kena pajaknya, maka kita menghitung PPh yang terutang menggunakan tarif pajak progresif. Maka untuk PPh yang terutang tahun pajaknya kita dapatkan totalnya yaitu 211.400.000 rupiah. Nah, setelah itu asumsikan bahwa wajib pajak ini memiliki kredit pajak untuk PPh pasal 21, 22, 23 dengan jumlah 22 juta. Jadi untuk PPh pasal 21 ada sebesar 17 juta, PPh 22 sebesar 2 juta, dan PPh pasal 23 itu sebesar 3 juta. Nah, total PPh yang terutang tahun pajak yang 211 juta ini kita kurangkan dengan PPh yang terutang, yaitu sebesar 22 juta tadi. Maka hasilnya PPh yang masih terutang yaitu sebesar 189.400.000 rupiah. Dengan jumlah angsuran PPh pasal 25 diasumsikan yaitu sebesar 150 juta. Maka pajak penghasilan yang masih harus dibayarkan oleh wajib pajak ini yaitu sebesar 39.400.000 rupiah. Nah, ini jumlah pajak penghasilan yang masih harus dibayarkan dalam 1 tahun. Nah, untuk menghitung angsuran per bulannya,
maka kita bagikan dengan 12 bulan. Nah, jadi ini kan tadi sudah kita hitungkan untuk PPh yang terutang tahun pajak 2016 hasilnya itu kan Rp211.400.000. Kita kurangkan dengan 22 juta dari PPh yang terutang, maka hasilnya Rp189.400.000. Nah, ini kita bagikan dengan 12 bulan, maka kita ketahui bahwa angsuran PPh pasal 25 setiap bulannya yaitu sebesar Rp15.783.000. Nominal ini yang harus dibayarkan oleh wajib pajak setiap bulannya. Ya, lalu yang terakhir ada fiskal luar negeri, di mana wajib pajak perseorangan yang bertolak ke luar negeri diwajibkan membayar pajak penghasilan atau fiskal luar negeri. Nah, untuk nominalnya sendiri, yang pertama 1 juta melalui pesawat. Nah, ini untuk yang NPWP, yang memiliki NPWP. Nah, yang non-NPWP dikenakan sebesar 3 juta rupiah. Lalu yang kedua, 500.000 melalui kapal laut, dan yang non-NPWP dikenakan sebesar 1,5 juta. Dan yang terakhir, melalui lintas darat dikenakan sebesar Rp200.000, dan untuk yang non-NPWP dikenakan tarif sebesar Rp500.000. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam memahami materi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.